Franciscus Xaverius adalah seorang Spanyol yang pada usia 19 tahun pergi ke Perancis untuk belajar hukum di Universitas di Paris. Empat tahun kemudian tiba di Paris Ignatius dari Loyola. Pada tahun 1534, Ignatius dan Franciscus bersama dengan teman mengikrarkan kaul di Katedral Montmartre. Itulah kelahiran Ordo Yesuit. Setelah ditahbiskan imam, Franciscus diutus mewartakan Injil di Asia. Dalam kurun waktu 12 tahun, ia sempat mewartakan Kristus di India, Goa, Sri Lanka, Malaka, Ambon, Ternate, dan Jepang. Ia hendak masuk Cina, tetapi di ambang pintu Cina di Pulau Sancian, Franciscus tersambar penyakit dan meninggal. Misinya ke Cina putus. Ambang pintu Cina di Pulau Sancian, Franciscus tersambar penyakit dan meninggal. Misinya ke Cina putus. Guido Maria Conforti. 3 abad kemudian, pada tahun 1865, seorang remaja dari kota Parma, Italia Utara, yang berusia 16 tahun, sempat membaca riwayat Santo Franciscus Xaverius. Hatinya tersentuh oleh semangat dan karyanya. Ia ingin menjadi misionaris untuk meneruskan misi Franciscus Xaverius yang terputus itu. Remaja itu adalah Guido Maria Conforti. Kemudian Guido mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki agar ia sendiri pergi ke misi. Bahkan lebih dari itu, ia dipanggil untuk menjadi bapa para misionaris, bapa suatu keluarga misioner, Serikat Misionaris Xaverian. Pada usia 23 tahun, Guido sudah ditahbiskan menjadi imam projo di Keuskupan Parma. Segera Pastor Guido disibukkan dengan banyak tugas dan kegiatan. Karena kesalehan hidup dan kecakapannya, sudah dijadikan dosen para calon imam, menjabat wakil rektor seminari, dan diminta membantu uskup. Pada usia 30 tahun, setelah lama berdoa dan minta petunjuk dari orang saleh dan bijaksana, Pastor Guido mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki agar ia sendiri pergi ke misi sebagai misionaris. Bahkan lebih dari itu, ia dipanggil menjadi bapa para misionaris, bapa suatu keluarga misioner. Karena hasratnya tak dapat dibendung lagi, pada tanggal 9 Maret 1894, Pastor Guido mohon izin kepada Ketua Kongregasi Pewartaan Imam di Roma, Kardinal Leodowski, untuk mendirikan suatu kongregasi misioner. Bapak Kardinal yang mulia, aku akan mengorbankan seluruh diriku, seluruh kekayaan dan harta warisanku untuk mendirikan suatu kongregasi misioner yang akan mendapat nama dan semangatnya dari Santo Franciscus Xaverius, maka akan disebut Serikat Xaverian. Pastor Guido menunggu jawaban dari Roma sambil berdoa. Hanya dalam waktu 1,5 bulan, surat itu sudah terbalas. Hati Pastor Guido penuh syukur dan bahagia atas dukungan Sri Paus yang dinyatakan dengan perantaraan Bapak Kardinal itu. Segera, Pastor Guido membeli sebidang tanah di pinggir kota Parma, dan dalam waktu singkat, berdirilah rumah induk Serikat Misionaris Xaverian.
hanya dalam 4 tahun, dalam rumah itu telah disiapkan kedua misionaris pertama, Pastor Cahyo Rastelli dan Diakon Manini, yang pada tahun 1899 telah diutus oleh Pastor Guido ke Cina. Kebahagiaan yang tak terperi terpancar pada wajah Pastor Guido. Hasratnya untuk menjadi misionaris dan menyambung karya Santo Fransiskus Xaverius telah terwujud, bukan pada dirinya, tetapi pada anggota-anggota misionaris yang ia dirikan. Pada usia 37 tahun, Pastor Guido diangkat menjadi uskup agung di Keuskupan Agung Ravenna, Italia Utara. Pentahbisannya sebagai uskup akan dilaksanakan di Gereja Basilika Santo Paulus di Roma. Di bawah altar gereja ini terdapat makam Rasul Paulus yang mewartakan Yesus kepada bangsa-bangsa. Justru itu, Pastor Guido mau ditahbiskan di Gereja Santo Paulus, karena ia juga mewartakan Yesus kepada bangsa-bangsa lewat para misionaris Xaverian yang dibina. Tanggal 11 Juni 1902, hari pentahbisannya. Pagi-pagi benar, Pastor Guido masuk gereja dan di atas makam Santo Paulus, ia mengucapkan ikrar seperti yang diucapkan para misionaris didikannya, yaitu kaul untuk mengabdi kepada misi seumur hidup, kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Di Basilika Santo Paulus, Pastor Guido mengikhlaskan hidupnya dengan ikrar kaul bukan karena ditentukan oleh suatu peraturan, melainkan karena denyutan hatinya seirama dengan hati Yesus, sang misionaris Allah Bapa. Setelah 5 tahun, Monsignor Guido Conforti berkarya di Keuskupan Agung Ravenna. Ia harus menghadapi tugas baru, memimpin umat di tanah kelahirannya sebagai uskup Parma. Tugas ini diterima dengan gembira karena ia bisa lebih dekat dengan para misionarisnya. Satu gembala, dua kawanan. Pada zaman ini, mendengar bahwa seorang uskup yang menggembalakan umatnya di keuskupannya, lalu memilih beberapa imam projo yang diutus membantu di keuskupan lain, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, merupakan suatu berita normal-normal saja. Uskup itu tidak hanya memikirkan kebutuhan keuskupannya, tetapi ikut memikirkan juga kebutuhan keuskupan-keuskupan lain, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Visi dan misi penggembalaan seorang uskup yang sedemikian merupakan buah dari Konsili Vatikan II yang digelar selama 3 tahun dari tahun 1962 dan 1965. Keistimewaan Uskup Guido Maria Conforti adalah bahwa ia merintis visi dan misi penggembalaan itu 60 tahun sebelum Konsili Vatikan II. Konkretnya, mulai dari tahun 1902 sampai pada tanggal 5 November 1931 hari wafatnya, Monsignor Guido Conforti memperhatikan kebutuhan gereja lokal di Ravenna dan di Parma sambil memikirkan kebutuhan gereja universal dengan mengutus misionaris-misionarisnya ke Cina. Sehingga Uskup Guido Maria Conforti dikenal sebagai satu gembala, dua kawanan. Monsignor Guido Conforti akrab dengan Injil dan kisah para rasul. Beliau menimba visi gereja itu dari pesan Yesus kepada murid-muridnya. Sebab sejak awal,
Yesus berikan arah jelas kepada murid-muridnya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kesaksian murid-murid Yesus harus dimulai di Yerusalem, yaitu di gereja setempat. Di Yerusalem, di mana gereja dilahirkan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Lalu dari ibu kota Yerusalem melebar ke seluruh provinsinya, yaitu ke Yudea. Lalu keluar ke utara jurusan Samaria, provinsi yang dihuni orang kafir, lalu sampai ke ujung bumi. Sejalan dengan pesan perutusan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, Uskup Guido Conforti membina umat setempat di Keuskupan Parma. Reksa pastoral yang tradisional, mendekati yang telah menjauhkan diri dari Yesus dan dari gereja, yaitu misi ad intra. Memikirkan pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan Yesus dengan mendirikan serikat Xaverian, yaitu misi ad gentes. Di sini perlu dicatat sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwa semua orang suci, walau mereka hidup di masa lampau, mereka senantiasa berada di depan sebagai teladan, sebab orang suci adalah penafsir otentik kitab suci dan pembangun gereja yang otentik. Catatan ini penting, sebab apa yang telah dilakukan oleh Guido sebagai uskup 60 tahun kemudian ikut memberi inspirasi dan visi gereja yang akan dirumuskan oleh Konsili Vatikan II seperti yang dituangkan dalam Konstitusi Lumen Gentium, Terang para Bangsa, di nomor 14, 15, 16 sebagai berikut. Nomor 14. Konsili Suci atau gereja mencurahkan perhatiannya pertama-tama kepada umat Katolik, reksa pastoral yang tradisional. Nomor 15. Konsili mencurahkan perhatian kepada orang yang tidak Katolik lagi, yang telah meninggalkan iman, misi ad intra. Seperti Samaria yang pernah setia, kemudian menyembah dewa-dewa lain. Nomor 16. Konsili mencurahkan perhatian kepada mereka yang belum menerima Injil, misi ad gentes. Visi pengembalaan gereja itu di tahun 1998 sampai 1999 dikembangkan oleh Sinode para Uskup se-Asia, yang kemudian dirangkum dalam seruan apostolik Ecclesia in Asia, yang diumumkan di New Delhi, India, tanggal 6 sampai 7 November 1999 oleh Sri Paus Yohanes Paulus II. Arahnya adalah di milenium ketiga, Gereja Asia hendaknya bernafas dengan dua paru-paru. Paru-paru yang satu adalah dimensi lokal gereja, paru-paru yang kedua adalah dimensi universal gereja. Gereja Asia perlu bernafas di benua Asia dengan paru-paru yang satu, yaitu dengan dialog dengan agama-agama, budaya-budaya, kemiskinan Asia. Gereja Asia perlu bernafas dengan paru-paru kedua, yaitu bernafas dalam dimensi gereja universal dengan mengutus putra-putri sebagai misionaris ad gentes ke seluruh dunia. Visi ini ditegaskan lagi, yaitu gereja itu seumpama burung Raja Wali. Seekor burung tak dapat terbang dengan mempergunakan satu sayap saja. Jika hanya satu sayap yang digerakkan,
Ia hanya putar keliling di tempatnya. Burung Raja Wali, yaitu gereja, untuk terbang butuhkan 2 sayap. Sayap yang satu adalah dimensi gereja lokal, lewat dialog dengan agama-agama, budaya-budaya, kemiskinan Asia. Sayap kedua adalah dimensi gereja universal, dengan mengutus putra-putrinya sebagai misionaris adjentes ke seluruh dunia. Guido Maria Conforti telah meneladani Yesus dengan gayanya sendiri. Kini, giliran kitalah meneladani Yesus agar ia dapat berkarya dalam gereja dan masyarakat dengan wajah kita, dengan kepribadian kita. Guido Maria Conforti telah digelar Santo oleh Paus Benediktus ke-16 tanggal 23 Oktober 2011. Berkati, lindungi dan berkati, lindungi